semua, jumpa lagi bersama Potre Podcast Renata, Eris, dan Justin. Gimana nih kabar teman-teman semua sekarang? Gimana Renata? Baik. Lu gimana, Tin? Gua baik. Sama-sama baik sih gitu. Karena back to normal ya kita ya. Iya, new normal. New normal. Nah, cuma kita nggak akan bahas tentang new normal sih di sini gitu. Kali ini kita bakal bahas tentang do what you love versus love what you do. Nah, kalau kalian gimana sih? Kita pengen tahu nih di episode ini. Menurut kalian tuh seperti apa sih dari Renata sama Eris? Oke. Nah, dari gue dulu ya. Boleh. Oke, kalau gue saat ini sih masih menjalani prinsip love what I do as long as it pays the bill. Bukan materialistis tapi realistis lah guys. Iya guys. Betul. Iya. Tapi gue bukan yang gak setuju sama prinsip orang yang sebaliknya. Gue tuh mendukung apapun yang dilakukan as long as dia bisa bayar billnya mereka gitu loh. Gue sih lihat banyak banget orang yang bisa pay their bills by doing what they love. Tapi nggak sedikit juga orang yang kekeh, tapi nggak ada skill yang cukup untuk menjalani prinsip itu. Sehingga menurut gue sih kesannya tuh kayak maksa demi prinsip itu, tapi sebenarnya berakhir dengan menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Jadi gue tuh sering banget denger atau baca cerita orang yang kayak ngejar passionnya, tapi dia tuh nggak ngerti cara level up their skill gitu loh. Jadi kayak nggak apa ya, akhirnya tuh nggak bermanfaat juga, maksudnya kayak akhirnya nggak menghasilkan gitu. Dan akhirnya mereka kayak tetap kekeh aja gitu mau ngerjain apa yang mereka suka gitu. Padahal menurut gue harusnya mereka lebih realistis gitu. Mungkin saat ini mereka nggak bisa melakukan itu karena misalnya kendala modal atau apa. Tapi harusnya dengan seiring berjalannya waktu, ketika lo kayak ya udah deh gue coba kerja yang maksudnya kayak menghasilkan gitu, terus kayak seiring berjalannya waktu lo juga kayak ikut seminar, lo belajar segala macam, akhirnya skill lo itu makin meningkat, makin advance, terus kayak lo akhirnya belajar banyak hal, akhirnya di kemudian hari apa yang lu pelajarin sekarang ini tuh bisa membantu lu ngerjain passion lu gitu sih menurut gue. Karena gue sendiri juga sebenarnya kalau yang kalian tahu gue tuh senang make up kan. Gue tuh pengen banget jadi makeup artist. Tapi kayak at this moment gitu kayak gue ngerasa kayak gue skillnya tuh belum cukup, dan gue ngerasa kayak dengan skill gue yang segini doang tuh kayaknya nggak bisa gitu loh dengan melakukan hal seperti itu gitu. Dan gue juga nggak bisa muluk-muluk kayak wah gue pokoknya harus ngejar ini, kayaknya nggak dulu gitu. Sekarang kayak gue ngerasa kayak gue kerjain dulu apa yang gue kerjain sekarang ini sambil gue tuh belajar make up gitu supaya dapat license dan segala macam, sehingga kedepannya kalau gue memang bener-bener mau terjun di bidang itu ya gue memang udah ready gitu, dan gue memang bisa memasarkan apa yang gue passion gitu. Gitu sih. Jadi menurut gue dua prinsip itu ada plus minusnya, dan menurut gue nggak semua yang lu passionate about itu berakhir mulus gitu, karena semuanya pasti ada barriernya deh, yakin gue, percayain deh kayak gitu. Nah, kalau kalian memang berprinsip untuk do what you passionate about, ya seperti yang gue bilang tadi, lu harus level up your skill, terus tahu cara marketing your skill gitu. Terus kayak bukan berarti juga orang yang pakai prinsip love what I do hidupnya miserable, karena menurut gue as time goes by kita bisa mendalami pekerjaan itu dan kita pasti jatuh cinta dan akhirnya bisa passionate gitu menurut gue. Oke. Kalau menurut Eris gimana tuh, Riz? Ya berhubung gue ada di sisi yang berseberangan ya gue kan memang pada saat ini gue bisa dibilang gue menjalani yang namanya do what I love, do what you love gitu kan. Karena emang pekerjaan gue saat ini ya sesuai sama passion gue gitu.
ya gue akuin ini sebuah privilege sih, nggak semua orang bisa ngelakuin hal tersebut ya nggak sih. Iya. Benar-benar. Semua orang dapat kesempatan yang sama untuk bisa ngejalanin apa yang dia suka. Bener kata Renata, mungkin momentumnya aja belum pas nih. Mungkin ada momennya nanti di saat lu udah settle, lu bisa ngembangin diri lu lebih, fokusin diri lu di sesuatu yang lu suka gitu. Mungkin sekarang lu bisa ngejalanin sesuatu yang lain dulu, tapi lu juga bisa belajar untuk mencintai apa yang lu suka gitu. Nah, kalau gue udah menjalani Do What I Love gitu, jadi menurut gue ya buat yang teman-teman yang ada di seberang sana juga bukan berarti nggak ada kemungkinan nggak bisa ngelakuin hal yang sama kayak yang gue jalanin gitu. Maksudnya bukan berarti nggak bisa menemukan apa yang mereka suka. Mungkin saat ini mereka belum menemukan yang mereka suka gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu siapa tahu kadang orang nggak sengaja loh kecemplung gitu kan. Kepepet gitu, misalkan gue terpaksa deh, gue mesti misalkan cari profesi yang menurutnya dia nggak suka banget, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dia jalanin terus, dia tekun di situ, dia jadi expert di situ, mungkin dia malah jadi lebih suka di situ, jadi passionate sama bidangnya, kan bisa aja gitu kan. Gitu. Dan kalau dari gue sendiri, buat yang sudah menjalani apa yang dia cintai, kayak ya posisinya kayak gue sekarang, ya bener sih kata Renata juga, jangan sampai terbuai karena mentang-mentang lo udah jalan sesuatu yang lo suka, terus lo nggak berusaha untuk meningkatkan kemampuan lo, skill lo ke jenjang yang maksudnya ke tahapan yang lebih tinggi gitu. Karena di atas langit ada langit lagi gitu kan. Mungkin lo sekarang lo ngerasa udah ngejalaninnya udah oke gitu kan, udahlah gue udah jago di bidang gue, tapi kan sebenarnya ya zaman berubah terus gitu, dan lo mesti ngikutin perubahan itu gitu, berkembang. Dan bener juga sih ya, belajar menjual diri lah ya. Menjual diri. Dirinya tanda kutip ya nggak? Ya, dirinya tanda kutip. Dalam arti kata positif ya gitu. Iya. Karena ya percuma lo punya skill bagus kalau lo sendiri juga kalau nggak ada orang yang ngelihat itu buat apa gitu kan. Iya benar sih. Manfaatnya juga gitu, nggak berguna juga buat lo gitu. Iya, setuju sih. Itu kalau dari gua. Kalau lo Tin gimana Tin? Gue sebenarnya sih kalau sekarang lo tanya gue masih di tahap yang ya udah, gue menjalani, bukan Ya udah. love what I do now gitu ya, dikasih. Karena kalau dibilang passionnya banget, sejujurnya tadinya bukan passion gue gitu kan. Tiba-tiba kecemplung aja di dunia ini gitu kan. Tapi perlahan menurut gue dari awal gue akhirnya kenal, ya lama-lama gue suka gitu. Maksudnya ya enjoy buat ngerjain, walaupun ya pastilah banyak barriernya juga ya, nggak mungkin nggak ada. Yang kayak tadi Renata bilang aja, kalau walaupun kayak gue misalnya gue jalanin kayak Eris yang udah do what I love gitu misalnya, itu nggak menjamin nggak ada barriernya gitu kan. Iya benar. Gitu. Terus satu sih yang paling gue tekenin mungkin, kalau kita ketemu orang mungkin jangan ngejudge dulu kali ya apa yang dia lakuin tuh nggak baik atau nggak bagus gitu. Kok kenapa sih dia ngelakuin itu gitu, maksud gue entah kenapa dia milih apa ya namanya, posisinya atau karirnya yang itu gitu. Karena kita nggak ada yang tahu bahwa dia tuh kenapa ngelakuin itu dulu sih gitu. Siapa tahu kan memang dia hanya melakukan apa yang untuk mencapai yang dia cintai, istilah yang dia love, untuk dia untuk melakukan do what he or he love gitu. Dia kayak nyari modal dulu mungkin gitu kan misalnya kan. Iya benar. Kayak Renata pengen jadi makeup artist, itu kan harus ningkatin skill dulu, belajar dulu, dapat license mungkin sampai bisa diakuin orang kayak gitu sih. Bener. Atau enggak, itu kejadian juga sih sama gue. Jadi gue inget banget waktu gue masih satu kantor sama Tintin, di kantor yang kedua Tin. Oke. Jadi itu kan kerjaan kita emang masih kayak ya namanya juga kita baru ibaratnya masih bisa dibilang masih di tahapan junior lah ya, belum senior atau gimana gitu kan. Jadi kan kerja masih banyak yang dikerjain gitu kan, serabutan kayak itu juga gitu kan. Curhat. Terus ada satu momen di mana gue ketemuan sama salah satu temen gue yang
dia dengan bangganya gue udah sukses nih di bidang ini gitu kan. Terus kenapa sih? Iya, terus jadi kayak judging jatuhnya. Terus kenapa sih lo mau aja ngejalanin kayak gini? Kenapa sih lo bego banget apa gimana sih? Kenapa lo nggak udah lo terjun di bidangnya sama kayak gue aja lo? I mean, dan gue cuma bisa senyum, gue cuma ya nanti gue cuma bilang gitu aja karena tapi dalam hati gue agak tersakiti sih. Iya, tersakiti. Ya karena lu nggak tahu prosesnya, lu nggak tahu apa yang mau gue kejar gitu kan, tapi lu bahkan nggak nanya gitu, emang lu kenapa lu mau jalan itu, emang lu apa sih yang mau lu kejar gitu, dia bahkan nggak nanya itu, tapi dia langsung ngejudge gitu. Dan ya I mean it's a process sih, it's life process gitu. Gue tahu kenapa gue mesti jalan ini karena gue ada sesuatu yang gue kejar gitu di balik itu gitu ya. Iya, lu ada plan ya nggak sih? Iya. Ya bukan berarti gue ngejalan itu gue nggak punya ya karena gue jalanin gitu aja, enggak sih, karena benar step-stepnya untuk mencapai apa yang gue tuju tuh ya itu bagian dari perjalanannya gitu kan ya. Jadi curhat gue. Iya benar. Setuju banget sih Riz. Gue waktu awal juga orang-orang nanya kerjaan gue ngapain gitu, karena jujur aja kayaknya nggak tahu Eris atau Renata ngerasa nggak, waktu dulu masih di bidang, Renata juga mungkin di bidang yang sama gue Eris sama gue sama Eris gitu maksudnya. Nah gue tuh selalu ditanyain sama gue atau keluarga gue gitu kayak, lu tuh ngapain sih kerjaannya? Mereka bener-bener gak kebayang kerjaan gue tuh apa gitu. Iya benar-benar sih. Jadi itu bagian paling sulit ya. Bener, susah banget jelasinnya. Iya karena beda. Apalagi jelasinnya ke orang tua ya nggak sih? Setuju banget itu gue. Iya orang tua. Beda kayak lo kerja di arsitek atau lo kerja di bank, orang tua lo dengan gampang dan bangga mungkin menyebutkannya, tapi ketika ya gue aja deh kalau gue ngejelasin ke teman gue misalkan, oh iya gue sebagai misalkan digital marketing spesialis atau apa gitu kan, tapi ketika gue jelasin ke nyokap, ntar nyokap ada saudara gue nanya nih, si Eris kerja di mana sih? Itulah perusahaan website gitu. Iya benar sama gitu doang. Ya oke, Mom. Orang tuh like, oh Kak, jadi kamu bikin website? Enggak sih. Susah banget jelasinnya, kayak walaupun kita udah kasih tahu contoh-contohnya, kadang mereka kayak belum kebayang gitu apa yang kita kerjain, dan sampai kayak mempertanyakan, emang ada kerjaan kayak gitu? Gitu sih. Nah, apa ya, hal-hal kayak gini sih yang maksud gue kayak even sama temen-temen gue. Jadi kan gue sempat udah sebelum kerja dari awal deh, ini kan perusahaan kedua gue juga ya. Nah itu orang kayak bingung gitu, gue udah masuk ke sekolah yang jenjang berikutnya, tapi kenapa gue ngambilnya kayak gitu, dan gue kayak masih junior gitu, kenapa gitu loh. Atau menurut gue ya nggak semua orang, mungkin gue kali ya, itu pasti mulai karir lo pasti dari nol lagi lah, nggak mungkin lo langsung mentang-mentang lo sekolahnya udah tinggi ya udah lo langsung bisa jadi manajer atau lo langsung jadi director, ya nggak segitu gampangnya gitu. Iya benar sih. Itu sih yang kadang orang kayak mikirnya mungkin agak sebelah mata ya gitu, kayak kenapa lo ngerjain hal itu, padahal mereka pas sekarang sih kan, waktu itu gue masih tahun-tahun awal lah ya. Nah di sekarang kan mereka tahu gue masih di sini gitu kan. Terus teman-teman gue sih malahan kayak, oh iya ya sekarang lagi ngetren yang kayak gini semua, dan lo masih bisa survive. Dan mereka baru bener loh gitu loh. Itu sih yang menurut gue lo harus hargai entah teman lo atau kerabat lo kalau masih ngejalanin di satu titik karir dia yang manapun gitu sih. Itu iya benar sih. Iya makanya intinya jangan comparing ya nggak sih. Betul iya bener ya, jangan ya, intinya gini kan, setiap orang tuh punya timeline masing-masing. Bener. Lo nggak bisa nyamain apa yang menjadi target lo, yang menjadi tujuan lo itu harus orang lain juga sama kayak lo gitu. Iya benar. Dan prosesnya juga pasti beda-beda gitu. Ya meskipun sama-sama makan nasi ya kalau istilahnya kan. Iya benar. Lo harusnya bisa dong gitu ya, tapi kan balik lagi lo punya akses ke situ apa enggak ya kan, lo punya privilege apa enggak buat ngedapetin hal yang sama kayak gitu kan beda ya. Iya betul sih. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian memang pengen banget do what you passionate about, mungkin bisa dijadiin side job mungkin. Kan itu kayak lu lebih secure gitu, lu tetap dapat bulanan dari kerjaan lu.
yang sekarang, tapi lu juga bisa ngerjain apa yang lu suka gitu. Nanti lama-lama mungkin ketika lu udah levelnya lebih tinggi, maksudnya skillnya gitu, mungkin lu akan bener-bener bisa full time di situ, ya nggak sih? Iya, bener. Kesimpulan kita tuh apa nih kalau untuk hal ini semua sih? Satu itu ya kali, satu per orang, kedua selalu jangan ngejudge orang dari, ya itu ada kan orang selalu katanya don't judge the book by its cover kali ya gitu. Iya. Selalu mau berusaha kali ya, jangan kita kayak udah besar kepala, wah kita udah kayak wah gue udah paling jago deh gitu misalnya. Ternyata ya itu yang sempat kita tadi bahas, di atas langit masih ada langit gitu sih ya. Benar. Being open minded is important sih. Sama terus belajar. Itu sih yang paling. Iya benar, terus belajar. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Sekian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye bye.